Company kan dari tulisan company, company. Seolah kami ini antek, sampai kami di framing antek londoyem gitu. Menghidupkan tanah yang terlantar itu perintah agama. Dan pun juga membahas itu. Kalau ada tanah terlantar, kecuali kita membiarkan, tidak ada upaya, kita dosa. Gimana kelanjutannya? Ada nggak yang diusut? Ada nggak yang ditindak? Pasti bakal hilang gitu aja. Jadi masih mencari siapa yang bisa dikorbankan untuk ngulur waktu lah, supaya kondisi masyarakat udah mulai reda gitu ya, nggak semakin meningkat tensi politiknya. Mana para pahlawan? Jangan ributin pik 2 mulu. Tuh ada perampasan. Kemana para pahlawan? Anda bayangkan hutan lindung, hutan adat milik masyarakat dirampas, dibabat secara ilegal. Kemana para pahlawan? Monyet kalau dikasih megang HP ya begini jadinya. Ngoceh aja bisanya. Akhir-akhir ini berseliweran di medsos, buzzer-buzzer raguan membela tuanya dengan dalih kontribusi pajak 50T, 200.000 lapangan pekerjaan, dan macam-macam yang sebenarnya itu bisa dibantah baik dengan data pembanding maupun dengan logika atau sudut pandang alternatif. Nah sekarang gue mau coba pakai sudut pandang orang yang otaknya di kepala. Immanuel Kant dalam Groundwork of the Metaphysics of Morals menekankan bahwa manusia tidak boleh diperlakukan sebagai alat, melainkan sebagai tujuan itu sendiri. Humanity is an end, not a means. Sekarang coba kita cari di Google artikel tentang perampasan tanah oleh pihak yang mengatasnamakan Agung Sedayu. Ada kisah Rantau 2013, ada kisah Sumitra Chandra, dan berlanjut sampai ke anaknya Charlie Chandra, ada Agus Gunawan. Setidaknya nama-nama itu yang gue temukan tertulis di berbagai media sebagai korban mafia tanah yang mengatasnamakan Agung Sedayu. Yang nggak diliput media jauh lebih banyak. Ini baru soal mafia tanah, belum aspek-aspek pelanggaran hukum yang lain, mengabaikan AMDAL, dampak proyek terhadap orang sekitar, dan lain-lain. Dan dari situ kita bisa lihat bahwa ada masyarakat lokal yang dikorbankan untuk kepentingan bisnis, maka mereka melanggar prinsip moral Kantian tadi, karena memperlakukan manusia sebagai sarana atau alat untuk sekedar kontribusi pajak 50T dan 200.000 lapangan pekerjaan. Bisa aja ada yang berdalih bahwa tindakan yang benar adalah yang memberikan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. The greatest happiness principle, utilitarianism. Tapi utilitarianism juga bukan berarti mengorbankan yang kecil demi yang besar secara kuantitatif. Apalagi jika kita benar-benar berpedoman pada sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini bukan hanya berbicara tentang keadilan dalam arti distributive justice, tetapi juga tentang penghormatan terhadap martabat dan hak asasi setiap warga negara. Dalam konteks ini, jika ada masyarakat kecil atau kelompok tertentu menderita atau kehilangan hak-hak mereka demi kepentingan pembangunan atau kontribusi pajak dan lapangan kerja yang menjadi bantah tadi, maka proyek tersebut jelas melanggar prinsip keadilan yang diamanatkan dalam sila kelima Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Pada akhirnya rakyat bertanya-tanya, akankah persoalan pagar laut ini akan selesai dan segera ada yang ditetapkan sebagai tersangka atau justru hilang begitu saja? Karena kasus pagar laut ini sudah lama guys, ya kan? Apalagi sekarang gencar banget nih dari pagar laut menurunkan buzzer-buzzernya, bahkan sampai ulama pun diturunkan guys. Nah kemarin terakhir itu ada demo ya, di situ ada pengacara yang sering banget disenggolin sama Batman tuh ya, yang dimana terlihat seperti terintimidasi ya, karena beliau ingin menuju ke mobilnya tapi dihalang-halangi dan rame juga. Dan di situ juga terlihat ya orasi dari Pak Khalid sendiri. Keren banget lah pokoknya. Bicara soal pagar laut ini juga kan banyak banget buzzer di belakangnya itu ya. Dari rakyat biasa bahkan sampai ulama juga gitu diturunkan untuk membentuk narasi seolah-olah PIK 2 ini membantu negara Indonesia, mempekerjakan banyak rakyat. Kemarin kan ngotot banget kalau pagar laut itu fungsinya adalah untuk agar tidak abrasi lautnya dan lain sebagainya pokoknya. Tapi dari sini juga rakyat bisa memilih akhirnya ya, tahu mana yang pro dengan rakyat, mana yang pro dengan oligarki. Dan semakin kesini juga rakyat semakin familiar gitu dengan nama Aguan, sang pemilik Sedayu Group. Ini di akun X ya guys.
Duo Jongos Aguan mencari pembenaran. Coba kita lihat videonya. Islam sendiri adalah peradabannya identik bahkan kental dengan nuansa korporasi. Kita ketahui Pak Aguan ini lahir perocot sudah di NKRI. Beliau lahir di Sumatera ya. Nah, di Sumatera. Begitupun Nabi Muhammad ketika itu juga lahir di Mekah. Begitupun Quraisy yang lain. Kalau Anda hubung-hubungan Pak Aguan ini yang notabene etnis Tionghoa, turunan ke atas yang leluhurnya adalah daratan Cina, bukankah Nabi Muhammad sendiri turunan Nabi Ismail yang notabene bukan orang Mekah asli? Ya membandingkannya nggak usah lah ke Nabi kita semua ya, membandingkanlah dengan yang lain gitu loh. Kita juga tahu lah Anda itu membela siapa gitu loh, dan kita juga tahu lah ya motifnya itu apa gitu. Coba kita lihat komentarnya guys. Terlalu lembut kalau pakai istilah jongos pak, yang cocoknya anjing ternakan Aguan. Bow, ngeri. Akal sehat pakai. Bukan jongos itu tapi kacung. Anjingnya Aguan kedua orang ini. Haduh, ini tai kucing, nama lengkapnya siapa yang ngomong itu? Basmi penjilat. Fenomena ini sudah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Ada yang paling aku khawatirkan dari kalian ketimbang Dajjal. Beliau kemudian ditanya, apa itu hai Rasulullah? Beliau menjawab, ulama su. Memang kalau ulama su ini paling pertama lu masuk neraka. Karena ngeri nih, ngakunya ulama tapi menyesatkan. Ini paling ngeri ini. Jilat terus sampai habis. Begitu juga dengan Pak Akil Sirot ya. Ya kita lihat nih tweetannya ya. Berdosa guys. Akil Sirot bela PSN pick 2. Kirain dah sembuh, ternyata makin parah Ferguso. Saya bukan siapa-siapa ya, karena saya bukan ketua PBNU, sudah mantan. Saya melihat kegaduhan yang terjadi di Tangerang, saya terpanggil juga. Saya hanya tertarik PSN. Saya nggak bicara yang proyek yang itu kan bisnis. PSN ini dalam keagamaan namakan ihya ilmawan, menghidupkan tanah yang terlantar. Itu perintah agama. Menghidupkan tanah yang terlantar. Kok bisa? Kalau terlantar itu kan nggak ada pemiliknya. Nah sementara kan ada pemiliknya, tapi mereka ini para oligarki mengambilnya, kalau bisa dengan kata kasarnya itu merampas lah ya. Karena nggak sesuai belinya. Yang kalau kata Pak Saididu itu per meternya hanya dibeli 50.000 gitu loh. Aduh, kita lihat dikit komentarnya. Modus dibungkus dalil agama. Pak Akil belum tahu penderitaan warga Banten yang tanahnya dirampas dan dipaksa dijual murah. Kura-kura dalam perahu. Nah ini kan tuh udah dikomentarin tuh. Dia taunya dapat amplop coklat tebal. Tahu dan kenal banget. Fungsi utama duit, fungsi turunan duit. Banyak lagi komentarnya guys. Oke sekarang kita menuju ke video komentar para netizen. Gimana nih pagar laut ya? Pagar laut, gue nggak mau bahas pagar laut yang di mana-mana dulu. Gue cuma mau bahas yang Tangerang dulu nih satu. Gimana kelanjutannya? Ada nggak yang diusut? Ada nggak yang ditindak? Pasti bakal hilang gitu aja. Gue bukan mau berpihak ke Aguan atau berpihak ke korporasi, ya. Bukan mau berpihak ke situ. Kita harus fair. Aguan itu pembisnis bukan penjabat, ya. Setiap perusahaan itu selalu pengennya untung. Di setiap ada kesempatan pasti diambil dan pengen untung. Soal HGB dan sekat-sekat laut itu ya, Aguan gak bisa melakukan itu. Yang bisa melakukan itu siapa? Penjabat kita. Gak mungkin Aguan bisa melakukan itu tanpa persetujuan penjabat kita. Makanya gue bilangin sama lu, nyari penjabat yang pinter, yang gak bisa disogok. Jangan cuma karena bansos. Terus siapa yang bisa disalahin? Ya pemimpin tertinggi pada masa itu, yang pernah bilang tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misi presiden. Dia yang pantas disalahin. Dia pasti begitu, ujung-ujungnya mentah. Gak akan ada yang diusut. Lu hanya puas sekedar Pak Prabowo nyuruh nyabutin pagar laut. Padahal sekelas Pak Prabowo, presiden Indonesia, bisa melakukan hal yang lebih dari itu. Dengan menyuruh semua stafnya untuk mengusut dalang dari semua itu, atau memproses Aguan, atau memproses para menteri-menteri yang pernah menjabat di masa itu. Bukan hanya sekedar memerintahkan menyabut pagar laut. Jadi gua nggak sepenuhnya tuh nyalain Aguan. Karena sebusuk-busuknya Aguan atau korporasi yang dia bawa tidak akan bisa membuat HGB di atas laut kalau penjabatnya menjalankan jabatannya sesuai dengan aturan. Ngerti kan lu sekarang? Masalah kita siapa?
Masalah kita itu orang-orang yang disuguhkan setiap 5 tahun sekali untuk menjadi pemimpin kita. Dia masalah kita. Kita memilih orang-orang di setiap 5 tahun sekali untuk mengeruk seluruh sumber daya alam kita tanpa memikirkan kita sama sekali. Hanya memikirkan kekayaannya, keluarganya, dan para kerabatnya. Soal pagar laut, teman-teman harus tahu ini. Dugaan saya, pemerintah bukannya nggak tahu siapa aktor di balik pemagaran laut, tapi pura-pura nggak tahu. Ini bukan juga persoalan lambat atau cepat, tapi memang sengaja dugaan saya diperlambat untuk mencari aktor siapa yang bisa dikorbankan. Karena dalam kasus ini nggak akan mungkin sampai ke ujungnya, ke bosnya nggak akan mungkin. Jadi masih mencari siapa yang bisa dikorbankan untuk ngulur waktu lah, supaya kondisi masyarakat udah mulai reda gitu ya, nggak semakin meningkat tensi politiknya. Di pemerintah ini kan kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah, bener nggak? Kami berharap kepada pemerintah semua bentuk transaksi tanah, baik di darat maupun di lautan, dan terkait transaksi tanah, baik yang sudah selesai pembayaran maupun yang tidak selesai pembayarannya, harus batal secara hukum. Dan tanah-tanah yang sudah dijual harus kembalikan lagi ke rakyat. Tanah harus kembali lagi ke rakyat. Jadi, kenapa harus batal secara hukum? Karena yang namanya jual beli itu harus ridho sama ridho. Lalu harus ikhlas sama ikhlas. Tidak boleh ada pemaksaan, gaya-gaya Belanda, gaya-gaya pembunuhan sungai, kemudian hebatnya tidak produktif. Bandingkan, kalau Anda mau memberikan kontribusi berapa tadi nilainya? 100 triliun lebih untuk satu pulau. Ini charity atau komersial? Komersial pasti itu. Komersial, berarti Anda harus untung berapa untuk bisa memberikan sumbangan sebesar itu? Memang luar biasa. Berarti, apakah mau negeri ini dijual murah? Silahkan Anda kerjakan di depan ibu kota. Ini ibu kota ya, kita bukan bikin reklamasi di ibu kota. Lalu apa saja yang silahkan, yang penting asal bayarnya cukup. Saya rasa tidak begitu. Anda mengatakan ini bukan soal untung rugi, tapi ini soal Karena itu kedaulatan. saya katakan dari awal, bagi saya bukan nilai rupiahnya adalah hitungan bisnis. Saya tidak terlibat dalam kegiatan bisnis. Saya pegangin ini atas nama negara, menjaga semua aturan yang ada di provinsi ini, di ibu kota. Emang benar kok, Pak Anies itu nggak berubah. Beliau dari semenjak menjabat menjadi gubernur DKI sampai kemarin Pilpres itu memang punya narasi gagasan yang komplit gitu loh. Beliau itu selalu melihat masalah itu dengan hati dan pikiran yang jernih, bahwasanya masalah itu bisa diurai dengan tekanan dalam hati yang ingin membahagiakan rakyatnya gitu loh. Selalu ada tekanan itu untuk membahagiakan rakyat luas, rakyat kebanyakan, tidak untuk membahagiakan diri sendiri dan keluarga. Sehingga muncullah ide-ide, gagasan, narasi, visi misi yang spektakuler gitu loh. Tapi sayangnya beliau belum terpilih. Mudah-mudahan nanti di 2029 beliau akan maju lagi. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Mana para pahlawan? Jangan ributin pik 2 mulu. Tuh ada perampasan. Kemana para pahlawan? Anda bayangkan hutan lindung, hutan adat milik masyarakat dirampas, dibabat secara ilegal. Kemana para pahlawan? Monyet, kalau dikasih megang HP ya begini jadinya. Ngoceh aja bisanya. Masa iya sih Pak Said Didu juga sama Pak Khalid yang harus ngurusin tuh tanah yang di sono tuh yang udah dirampas, yang udah dibongkar sama Pak Nusron. Kerja aja pejabat ngapain aja kalau sampai Pak Said Didu sama Pak Khalid yang ngurusin juga. Pak Said Didu sama Pak Khalid menentang PIK ya wajar. Pak Khalid yang sebagai nelayan merasa dirugikan. Pak Said Didu yang punya empang di sana juga merasa dirugikan. Terserah Pak Said Didu dong, mau jual berapa juga urusan Pak Said Didu, ngapain lo yang sewot. Gue juga kalau punya tanah di sono gue mau jual triliunan juga suka-suka gue, hak-hak gue, ngapain lo yang sewot. Muka lo jauh, kalau dekat guraup lo. Penggarongan guys, penggarongan uang negara. Jangan di skip guys. Ini
kata Mahfud MD ya, dia juga seorang pejabat nih, malah menteri dulunya, mantan menteri yang sangat hebat. Dia mengatakan bahwa PIK 2 itu penggarongan uang negara. Penggarongan uang negara yang dilakukan kolusi dengan petinggi negeri ini. Khususnya dengan presiden, mantan presiden. Itu kata Mahfud MD guys. Gila men. Penggarongan itu berarti apa? Garongnya, merampoknya, malingnya banyak. Itu di depan mata saja kasus, diem. Belum ada yang ditangkap. Gimana nih aparat? Polisi lagi. Masa nunggu laporan sih kayak gitu? Kalah sama polisi Taiwan, polisi Korea, polisi luar negeri lah pokoknya. Gemes aku kadang-kadang, ya Allah, seragammu itu gimana? Ya ini sih kata Mahfud MD ya, ini penggarongan. Aneh. Pelakunya sudah jelas, kasusnya sudah jelas. Itu tindak pidana. Gak ada yang ditangkap. Aduh. Memang kelakuan dah.